Sejumlah spanduk dengan tulisan bernada protes dipasang di alun-alun Simpang Lima Pati pada Senin 27 Mei 2024. Di sisi sebelah utara alun-alun atau tepat di depan kantor Bupati Pati, terdapat 4 spanduk berjajar. Adapun spanduk-spanduk tersebut dipasang oleh para pedagang kaki lima yang memprotes kebijakan pemerintah daerah menjadikan kawasan alun-alun Simpang Lima Pati sebagai zona merah atau zona larangan berjualan bagi PKL. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Maska Hauzan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Memang belakangan ini isu mengenai pedagang kaki lima kembali memanas di Kabupaten Pati. Dan sebetulnya ini adalah masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun mengenai relokasi PKL. Sebagaimana diketahui dulu kawasan alun-alun Simpang Lima Pati ini dipenuhi oleh para pedagang kaki lima baik yang menjajakan makanan, minuman maupun mainan dan permainan anak. Namun setelah adanya revitalisasi alun-alun Pati pada masa kepemimpinan Bupati Pati Haryanto, para pedagang kaki lima direlokasi. Bahkan relokasi sudah dilakukan 2 kali. Yang pertama yaitu di pusat kuliner Pati yang berada di belakang gedung olahraga Pesantenan Pati. Kemudian di sana para pedagang kaki lima mengeluh karena tempatnya tidak strategis, karena hanya dilalui jalan satu arah. Kemudian pemerintah Kabupaten Pati mengakomodasi unek-unek atau masukan dari para PKL dengan membangun alun-alun baru, yaitu alun-alun Kembang Joyo yang berada di Jalan Kembang Joyo Pati. Di sana pemerintah Kabupaten Pati membangun kios-kios yang bisa ditempati secara gratis oleh para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di alun-alun Pati. Namun masalah tidak selesai. Alun-alun Kembang Jaya Pati hanya ramai di bulan-bulan awal setelah diresmikan, dan lambat laun pengunjung mulai berkurang dan bahkan sepi. Sehingga eh, eh, sejak bulan puasa lalu, para pedagang kaki lima mulai kembali nekat berjualan di kawasan alun-alun Simpang Lima Pati, walaupun kawasan alun-alun sudah ditetapkan sebagai zona merah atau zona larangan berjualan bagi PKL. Karena nekat ini, para PKL juga berulang kali mendapatkan peringatan dari petugas Satpol PP Pati yang merupakan instansi penegak peraturan daerah, karena memang ketentuan mengenai zona merah ini sudah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Pati maupun peraturan Bupati Pati. Namun para pedagang beralasan mereka nekat berjualan di alun-alun Pati lantaran jika berjualan di tempat relokasi yang disediakan oleh Pemkab Pati, yaitu di alun-alun Kembang Joyo, mereka justru merugi karena pendapatan yang mereka hasilkan tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan untuk membeli bahan baku. Dan karena itu Satpol PP Pati pun menggalakkan razia terhadap PKL yang tetap nekat berjualan. Bahkan terakhir Satpol PP Pati membangun tenda atau posko pengawasan di alun-alun Pati untuk memperingatkan jika ada PKL yang tetap nekat berjualan, dan terbukti dengan setelah didirikannya posko tersebut, PKL mulai tidak ada lagi yang berjualan di alun-alun. Namun hari Senin tanggal 27 Mei kemarin, para pedagang kaki lima melakukan aksi protes. Mereka memasang spanduk-spanduk bernada protes di sekeliling alun-alun Pati, yang intinya mereka menuntut agar diizinkan untuk kembali berjualan di kawasan alun-alun Simpang Lima Pati dengan alasan kebutuhan ekonomi, dan hanya disinilah mereka bisa berjualan dengan pendapatan yang bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan terkait aksi ini, pemerintah Kabupaten Pati juga menerima perwakilan dari Paguyuban PKL untuk beraudiensi di ruang Rayung Wulan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Di sana PKL dan juga perwakilan pemerintah daerah yang antara lain diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian Kepala Satpol PP Pati dan Kepala Dinas Perizinan
berdiskusi dengan PKL untuk mencari solusi agar perda tetap bisa ditegakkan dan PKL juga bisa mencari penghasilan dengan leluasa. Salah satu solusi yang mengemuka adalah di tempat relokasi, yaitu di alun-alun Kembang Joyo, akan dibuka akses jalan baru dan fungsinya sebagai alun-alun juga akan dimaksimalkan sehingga PKL tetap bisa mendapatkan banyak pelanggan di tempat baru. Jadi solusi yang diharapkan adalah tempat relokasi baru bisa kembali ramai seperti sedia kala, seperti bulan-bulan awal setelah diresmikan. Namun dari pihak PKL tetap bersikukuh, mereka ingin kembali berjualan di alun-alun Simpang Lima Pati yang berstatus zona merah, karena mereka meyakini mau dicarikan solusi seperti apapun, tempat relokasi tidak akan ramai di alun-alun Pati. Namun terkait hal ini, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, Hadi Santosa, menegaskan bahwa untuk kembali berjualan di alun-alun Pati harus ada proses yang panjang, perlu koordinasi dengan pimpinan daerah baik legislatif maupun eksekutif. Karena kebijakan mengenai zona merah ini diatur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati. Sehingga jika ingin kembali berjualan di alun-alun Pati tentu harus ada perda dan perbub baru yang menganulir perda dan perbub sebelumnya. Karena itu menurut Hadi ini merupakan wilayah hukum yang tidak bisa dilaksanakan secara main-main. Untuk membahas solusi selanjutnya, rencananya pemerintah Kabupaten Pati akan kembali beraudiensi dengan komunitas PKL di kemudian hari. Demikian Adila, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Disdak Parin Kabupaten Pati, yakni Hadi Santosa, dan Koordinator PKL, yakni Sapari. Berikut untuk tayangannya. PKL kan yang pertama tadi kita bisa berjualan di area musim panen. Kita permasalahan sepinya setelah hampir 2 tahun relokasi. Nah, terus tadi ada solusi apa Pak dari Pemda Pak? Ya, tadi ada beberapa masukan. Contohnya tadi kita ada pengaturan kembali KUD. Ya, kemudian juga untuk bisa kembali ke ini, harus koordinasi atau melaporkan ke pimpinan negara ini. Jadi maksud tujuan kita meminta hak kita untuk berjualan di alun-alun Simpang 5 yang katanya zona merah. Masalahnya kita melakukan seperti ini 2 kali kita direlokasi pun keadaan tidak membantu kita perekonomian, dalam artian perekonomian para PKL Mas. Jadi perekonomian bukannya bertambah tambah terpuruk gitu Mas. Sebelumnya di mana Pak relokasinya? Relokasinya yang pertama ada di belakang GOR. Itu dulu di situ selama berapa tahun saat itu ternyata tidak ada perkembangan, kita terpuruk. Kemudian kita dipindah lagi ke alun-alun Kembang Joyo yang sebelah sana Kalidoro, itu sama saja Mas, 2 tahun pun kita di sana sampai sekarang pun terpuruk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.